Salah satu sahabat Rasul, golongan pertama yang masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Sahabat ini dulunya bernama Abdu Amrin. Sampai suatu hari, 2 hari setelah Abu Bakar radhiyallahu anh masuk Islam, Abdu Amrin pun masuk Islam dan namanya berubah menjadi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam sama seperti sahabat lainnya. Ia juga mendapat perlakuan yang tidak enak dan penyiksaan, namun sekali lagi kokohnya iman para sahabat mampu mengalahkan rasa sakit. Abdurrahman pun hijrah ke Habasyah. Saat Rasulullah SAW menjadikan kaum muhajirin dan ansor bersaudara, maka beliau menjadikan Abdurrahman bin Auf sebagai saudara Sa'd bin Rabi al-Ansori. Sa'd berkata kepada saudara barunya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak hartanya. Aku memiliki 2 kebun dan aku punya 2 istri. Pilihlah kebun mana yang kau sukai sehingga aku memberikannya padamu. Dan pilihlah istriku yang mana yang kau sukai agar aku mentalaknya untukmu." Abdurrahman lalu berkata kepada saudara barunya yang berasal dari suku Ansor tersebut, "Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu, tetapi tunjukkan kepadaku di mana pasar." Saat lalu menunjukkan Abdurrahman dan ia mulai berdagang sehingga mendapatkan keuntungan dan ia tabung keuntungan tersebut. Tidak lama berselang ia sudah dapat mengumpulkan uang sebagai mahar pengantin dan ia pun menikah. Maka datanglah Rasulullah SAW dengan membawa minyak wangi dan beliau berkata, "Mahyam ya Abdurrahman." Ia menjawab, "Aku menikah." Rasul bertanya, "Mahar apa yang kau berikan kepada istrimu?" Ia menjawab, "Emas seberat atom." Rasulullah SAW pun bersabda, "Buatlah walimah meski hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman pun berkata, "Sepertinya dunia mendatangiku sehingga aku merasa bila aku mengangkat sebuah batu, maka aku menduga bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Suatu ketika pada peristiwa Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ia berhasil membunuh musuh Allah yang bernama Umair bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Pada perang Uhud, ia termasuk orang yang teguh berjuang dan tetap tak bergeming saat banyak orang yang lari takut kalah. Ia keluar dari perang dan pada tubuhnya terdapat lebih dari 20 luka. Sebagian dari luka tersebut amat dalam yang dapat dimasuki tangan seseorang. Akan tetapi, jihad Abdurrahman yang dilakukan dengan jiwa lebih sedikit dengan jihadnya yang ia lakukan dengan harta. Suatu saat Rasulullah SAW hendak memberangkatkan sebuah pasukan. Ia berdiri di hadapan para sahabatnya dan bersabda, "Bersedekahlah kalian, sebab aku akan mengirimkan utusan." Abdurrahman lalu pulang ke rumah dan kembali lagi dengan segera. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku pinjamkan kepada Tuhanku dan 2.000 lagi aku sisakan untuk keluargaku." Rasulullah SAW pun bersabda, "Semoga Allah memberkahi harta yang kau berikan dan semoga Ia memberkahi harta yang kau simpan." Saat Rasulullah SAW berniat melakukan perang Tabuk, perang ini adalah perang terakhir yang beliau lakukan dalam hidupnya. Kebutuhan terhadap harta saat itu sama dengan kebutuhan jumlah pasukan. Pasukan Romawi saat itu berjumlah dan berbekal banyak. Padahal tahun itu di Madinah sedang panceklik. Perjalanan yang mereka lalui amat panjang, biaya mereka sedikit, kendaraan juga sedikit. Hingga ada sekelompok mukmin datang kepada Rasul yang meminta beliau untuk mengadakan kendaraan yang dapat membawa mereka ikut serta dalam jihad. Namun Rasulullah SAW menolak permintaan mereka sebab mereka tidak memiliki kendaraan untuk membawa mereka ke sana. Maka mereka pun kembali dengan mata berlinang karena merasa sedih sebab mereka tidak memiliki apapun juga yang bisa diinfakkan.
Mereka itu dikenal dengan orang-orang yang menangis. Dan pasukan ini pun dikenal dengan pasukan susah. Saat itu Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berinfak di jalan Allah dan memohon balasannya kepada Allah. Maka kaum muslimin bersegera dalam menjawab seruan Rasulullah SAW. Dan salah satu orang yang melakukan sedekah saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ia bersedekah dengan 200 awqiyah dari emas. Umar bin Khattab lalu berkata kepada Nabi SAW, "Menurutku, Abdurrahman bin Auf telah berbuat dosa, sebab ia tidak menyisakan apapun untuk keluarganya." Rasulullah SAW lalu bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Apakah engkau telah menyisakan harta untuk keluargamu, ya Abdurrahman?" Ia menjawab, "Ya, aku telah sisakan untuk mereka lebih dari apa yang telah aku infakkan dan lebih baik." Rasul bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Sebanyak apa yang telah Allah dan Rasulnya janjikan dari rezeki, kebaikan dan balasan." Pasukan ini lalu berangkat ke Tabuk. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan Abdurrahman bin Auf kemuliaan yang belum pernah diterima oleh muslim lainnya. Waktu sholat sudah tiba, sedang Rasulullah SAW tidak ada. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin saat itu. Hampir saja mereka menyelesaikan rakaat pertama, maka Rasul menyusul mereka dalam jemaah. Beliau mengikuti sholat Abdurrahman bin Auf dan berada di belakangnya. Apakah ada kemuliaan yang melebihi seseorang yang menjadi imam bagi pemimpin seluruh makhluk sekaligus pemimpin para nabi, yaitu Muhammad SAW? Setelah Rasul kembali ke pangkuan Tuhannya, Abdurrahman bin Auf mencukupi segala kebutuhan ummahatul mukminin atau para istri Rasul. Ia berangkat bersama mereka bila mereka berpergian, berhaji jika mereka melaksanakan haji. Ia membuat pada sekudup mereka kain hijau untuk berteduh yang biasa dipakai oleh orang-orang tertentu. Ia akan menemani mereka berhenti di tempat yang mereka sukai. Itulah kisah hidup Abdurrahman bin Auf dan kepercayaan para ummahatul mukminin kepadanya yang dapat ia banggakan. Kebaikan Abdurrahman terhadap kaum muslimin dan ummahatul mukminin bahkan membuatnya menjual tanah miliknya seharga 1000 dinar. Ia bagikan semua uang itu kepada Bani Zuhrah, orang-orang fakir dari golongan muhajirin dan para istri Nabi SAW. Saat ia mengirimkan bagian harta tersebut untuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, Aisyah bertanya, "Siapakah yang mengirimkan harta ini?" Ada yang mengatakan kepadanya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Aisyah berkata, "Rasul pernah bersabda, tidak ada orang yang bersimpati kepada kalian setelah aku mati kecuali mereka orang-orang yang sabar." Doa Nabi SAW dikabulkan sehingga Abdurrahman bin Auf mendapatkan keberkahan pada hartanya. Perdagangan Abdurrahman bin Auf terus berkembang dan bertambah. Kafilah miliknya terus-menerus pergi dan kembali ke Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, pakaian, bejana, minyak wangi dan semua kebutuhan masyarakat Madinah. Suatu hari datanglah kafilah Abdurrahman bin Auf ke Madinah yang terdiri dari 700 kendaraan. Ya, 700 kendaraan yang membawa makanan, barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk Madinah. Begitu kafilah ini memasuki Madinah, maka bumi terasa bergoyang dan terdengar sorak-sorai manusia. Aisyah radhiyallahu an bertanya, "Ada apa ramai-ramai begini?" Kemudian ada yang menjawab, "Ini adalah kafilah Abdurrahman bin Auf, 700 unta yang membawa gandum, tepung dan makanan." Aisyah radhiyallahu an kemudian berkata, "Semoga Allah memberkahi harta yang telah ia berikan di dunia demi ganjaran akhirat yang lebih besar." Sebelum unta-unta tersebut berhenti, kabar tersebut telah sampai kepada Abdurrahman bin Auf. Begitu telinganya mendengar apa yang dikatakan Ummul Mukminin Aisyah, Abdurrahman segera menemui Aisyah dan berkata, "Saksikanlah olehmu wahai Ummul Mukminin bahwa kafilah ini dengan seluruh isi dan petugasnya aku berikan di jalan Allah." Doa Rasul kepada Abdurrahman bin Auf agar Allah berkenan memberkahi dirinya selagi hidup terus saja berlangsung, sehingga ia menjadi sahabat Rasul yang paling kaya dan paling banyak memiliki harta. Akan tetapi Abdurrahman bin Auf menjadikan seluruh harta tadi demi mencari keridhaan Allah dan Rasulnya.
Ia senantiasa berinfak dengan kedua tangannya, baik yang kanan maupun yang kiri, dengan sembunyi ataupun terang-terangan. Sebagaimana ia pernah bersedekah dengan 40.000 dirham perak, kemudian ia bersedekah lagi dengan 40.000 dinar emas. Kemudian ia bersedekah lagi dengan 100 auqiyah emas. Ia juga membawa para mujahidin dengan 500 kuda yang ia berikan. Kemudian ia membekali 1.500 mujahidin lainnya dengan kendaraan. Saat Abdurrahman bin Auf menjelang wafat, ia membebaskan banyak sekali budak-budaknya. Ia berpesan untuk memberikan 400 dinar emas kepada ahlu Badar yang masih hidup. Maka mereka pun mengambil pemberian Abdurrahman ini, dan jumlahnya mereka saat itu mencapai 100 orang. Ia juga berpesan untuk memberikan setiap Ummul Mukminin harta yang banyak, sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an seringkali berdoa untuk Abdurrahman. Dalam sembunyinya ia berbunyi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya minuman dari air salsabil. Kemudian ia meninggalkan untuk ahli warisnya harta yang barangkali tidak bisa terhitung, karena ia mewariskan 1.000 unta, 100 kuda, dan 3.000 domba. Istrinya berjumlah 4 orang, sehingga mereka mendapatkan 1/4 dari 1/8, yang masing-masing mereka mendapatkan 80.000. Ia meninggalkan emas dan perak yang bertumpuk-tumpuk dan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya dengan cara memukulkannya dengan kapak sehingga tangan orang-orang yang memotongnya kelelahan. Semua itu terjadi karena doa Rasulullah SAW agar Allah berkenan memberkahi harta dari Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi harta yang ia miliki tidak membuat dirinya sama sekali tergoda, sehingga kebanyakan orang jika melihat Abdurrahman bin Auf sedang bersama para budaknya, mereka tidak dapat membedakan mana Abdurrahman dan mana para budaknya. Suatu saat ia sedang mendapatkan makanan, padahal saat itu ia sedang berpuasa. Lalu ia melihat orang yang membawakan makanan tadi sambil berkata, Mus'ab bin Umair yang telah baik dariku terbunuh. Kami mendapatinya tidak memiliki apa-apa selain kain kafan yang menutupi kepalanya, namun kakinya terlihat. Jika kedua kakinya ditutup, maka kepalanya akan muncul. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan dunia kepadaku sehingga seperti ini. Aku khawatir bila pahalaku sudah didahulukan atau diberikan di dunia. Kemudian ia menangis dengan terseduh-seduh sehingga makanan tersebut basi. Beruntung sekali Abdurrahman bin Auf, sebab Rasul telah menjaminnya masuk ke dalam surga. Pembawa jenazahnya hingga ke peristirahatan terakhir adalah paman Rasul yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Zunnuraini Utsman bin Affan juga turut mensalatkan jenazahnya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib turut mengiringi jenazahnya sambil berkata, "Pergilah, engkau telah menemukan kebenarannya dan engkau telah meninggalkan tipu dayanya. Semoga Allah merahmatimu." Begitulah kisah dari Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya harta, hati, dan keimanan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan mengambil contoh tauladan dari sikap Abdurrahman bin Auf yang memandang harta dunia hanyalah tipu daya.